Ini kita sambil menunggu yang lain join ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk diaktifkan videonya. Oke, silakan yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan. Sebanyak yang belum mengaktifkan videonya. Nih, sekali lagi nih masih banyak yang belum mengaktifkan videonya. Sekali lagi silakan diaktifkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kita hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pedagogi. Sekali lagi bagi mahasiswa semua yang dalam kondisi sehat, memungkinkan untuk membuka video gitu ya. Ya kalau yang sehat memang wajib ketika perkuliahan itu membuka video, kecuali memang yang lagi kondisi sakit. Sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan yang sedang dalam kondisi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan ya, dan bisa aktivitas seperti sedia kala. Oke, mahasiswa semua, pertama-tama paling utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu, masih diberikan umur, masih diberikan nikmat sehat juga, sehingga kita bisa melalui setiap kegiatan hariannya itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Habibullah wa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mahasiswa semua, kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kalian sudah membaca terkait untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini sebetulnya berbicara tentang tujuan pendidikan. Jadi kita akan lebih menelusuri atau menelisik gitu ya, terkait dengan tujuan yang nanti harus kalian ketahui ketika berprofesi sebagai seorang pendidik. Tujuan kalian mengajar itu apa? Nah, coba kita diskusikan hari ini. Di samping itu juga sebetulnya ada materi selanjutnya itu tentang batas-batas pendidikan, kemudian ada keharusan dalam pendidikan. Mungkin pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pendidikan, nanti sisanya kalian silakan baca secara mandiri. Oke. Terima kasih yang sudah mengaktifkan videonya. Bagi yang lain yang belum mengaktifkan videonya, misalkan tanpa keterangan, silakan untuk segera diaktifkannya. Oke, mahasiswa semua, berbicara tentang tujuan pendidikan, ini berbicara tentang tujuan dulu saja ya. Kalau kita misalkan sekarang tidak punya tujuan, ya saya jamin semua kegiatan kita sehari-hari ataupun perkuliahan yang kita lewati, kalau kita tidak punya tujuan, saya jamin tidak akan terarah. Artinya, kalau kita sendiri bingung gitu dengan tujuan kita nanti setelah lulus itu apa, maka bisa saya jamin setiap langkah yang kalian pilih sekarang pasti itu semuanya tidak mengarah kepada tujuan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau kita tidak punya tujuan, maka langkah-langkah yang kita pilih pun akan amburadul. Jadi setiap langkah yang kita pilih itu apakah betul mendukung terhadap tujuan yang kita capai
Sekarang kalau kita tidak punya tujuan, ya pasti dijamin dong langkah-langkahnya pun ya serampangan, sembarangan. Semua keputusan yang dipilih dalam mengarungi kehidupan kalian, baik itu yang sifatnya akademik atau mungkin non-akademik, kalau tidak didasari dengan tujuan, maka langkah-langkah tersebut akan sia-sia. Makanya di dalam pendidikan pun setelah kita kemarin membahas tentang pedagogiknya, terkait dengan konsep dasar pedagogiknya, kemudian dilanjutkan dengan manusia sebagai animal educandum, bahwa di dalamnya itu bahwa manusia itu harus mendapatkan pendidikan dan gitu ya, dan memang hewan yang dapat dididik. Nah, setelah kita memahami terkait dengan urgensi pedagogi, urgensi tentang pendidikan gitu, maka langkah selanjutnya harus kita pahami yaitu tentang tujuan pendidikan. Makanya di bab 3 ini materi yang akan kita diskusikan atau materi yang disampaikan yaitu berbicara tentang tujuan. Karena harapannya apa? Ketika kalian nanti sudah menjadi seorang guru, misalkan ditakdirkan kalian menjadi seorang guru, ketika nanti masuk ke kelas yang namanya RPP, yang namanya bahan ajar, yang namanya media pembelajaran, itu semuanya mengarah pada pencapaian sebuah tujuan. Sehingga kita harus mengetahui dulu gitu terkait dengan tujuan tersebut. Bahkan kalau nanti lebih spesifik lagi, nanti di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, kalian akan mengenal yang namanya tujuan pembelajaran. Bahkan kalian akan mengenal dengan yang namanya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Itu adalah tujuan yang harus kalian pegang, yang harus kalian rumuskan, sehingga ketika kalian sudah merumuskan dengan sistematis, kemudian dengan operasional gitu ya terkait dengan tujuan kalian, maka langkah-langkahnya pun akan konkret atau jelas, dan memang langkah-langkah yang kalian buat itu dengan tujuan ingin mencapai tujuan yang sudah kalian rumuskan. Jadi ini berbicara tentang urgensi tujuan. Kalian pun ketika memilih jurusan pendidikan matematik pasti memiliki tujuan. Pertanyaannya adalah ketika kalian masuk ke jurusan pendidikan matematik karena dihipnotis, nah itu bahaya gitu loh. Artinya kalian tidak punya tujuan. Nah, kalau tidak punya tujuan ini bahaya. Kalian kuliah selama 4 tahun, tapi ternyata tidak memiliki tujuan selama kuliah tersebut, maka itu sebetulnya akan berdampak terhadap kualitas kalian ketika berprofesi sebagai seorang guru. Jadi bisa jadi kalau kalian hanya sifatnya itu terjebak, tapi terjebak nanti selama 4 tahun misalkan gitu ya. Kemudian terjebak kembali dunia profesi sebagai seorang guru, artinya kalau kalian sifatnya itu seperti itu, Bapak tidak bisa jamin kalian akan menjadi seorang guru yang berkualitas. Makanya penting dari sekarang rumuskan kira-kira nih tujuan kalian yang spesifik ya. Kalau tujuan secara umum sudah jelas ya, bahagia dunia dan bahagia akhirat ya gitu ya. Tapi kita spesifikkan terkait dengan tujuan-tujuan kita. Tujuan kita tuh nih ketika kuliah apa nih? Tujuan kita spesifikkan lagi, semester 1 apa capaiannya, semester 2 apa capaiannya, bahkan pada tingkat akhir apa capaiannya, apa tujuannya. Makanya kita mengenal dengan skala prioritas. Makanya kita mengenal impian-impian yang kita tulis kan gitu sebetulnya. Yang semuanya itu mudah-mudahan bisa kalian capai. Sekali lagi berbicara tentang tujuan ini berbicara tentang sebuah motivasi bagi kita, sehingga semua langkah, semua keputusan ataupun semua kegiatan yang kita pilih itu semuanya optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Itu ya. Oke, itu sebagai pembuka saja. Kemudian kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang tujuan. Meskipun kalau batas dan kemungkinan pendidikannya itu sendiri atau keharusan pendidikan nanti bisa kalian baca secara mandiri ya. Oke, kita mulai. Tujuan pendidikan
memiliki kedudukan yang menentukan dalam kegiatan pendidikan. Sudah jelas kita sudah membahas terkait dengan tujuan secara umum ya. Urgensi tujuan juga secara umum seperti apa. Tujuan pendidikan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, memberikan arah, tadi yang seperti saya jelaskan. Arah apa di sini? Berarti arah kepada segenap kegiatan pendidikan. Itu yang pertama. Dan kedua adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Jadi dua kata penting yang harus kita pegang terkait dengan tujuan pendidikan. Peran tujuan pendidikan di sini atau fungsi tujuan pendidikan pertama memberikan arah dan yang kedua adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi ada targetnya. Kalau arah dan target itu sesuai sebetulnya artinya gini, ketika pembelajaran matematik, pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita dengan evaluasi atau instrumen yang kita berikan kepada anak didik kita, memang itu harus koheren. Jadi jangan sampai kita ngajelaskan kemana, hari ulangan nama kemana, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau mahasiswa mah karena sudah mahal, mungkinnya terkadang ada beberapa dosen yang ngejelaskan mudah-mudah hari ketika ulangan hese gitu soalnya teh, karena mungkin kalau mahal mah mereka sudah punya pengembangan terkait dengan kemampuan berpikir atau level berpikir karena sudah masuk ke dalam level berpikir metakognitif ke atas sebetulnya kalau dari segi teori Piaget. Tapi kalau untuk anak usia SD, SMP, SMA gitu berbicara tentang hubungan atau relasi antara pembelajaran yang kita lakukan dengan instrumen yang kita berikan memang harus selaras, memang harus sejalan sehingga nggak ada lagi tuh istilah bahwa matematika itu sulit. Seharusnya ketika penjelasannya itu bagus disertai dengan instrumen yang selaras dengan penjelasan, seharusnya tidak ada lagi tuh istilah bahwa matematika itu sesuatu yang mengerikan seharusnya. Makanya ini tantangan bagi kita. Ketika kita mengajarkan suatu konsep matematik, bagaimana cara kita merumuskan sebuah instrumen evaluasi yang memang itu sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang harus kita pegang, yang harus kita camkan dalam diri kita sehingga kita punya visi, kita punya misi merubah pola pikir anak terhadap matematika. Artinya pola pikir di sini kita rubah mindset anak. Mindsetnya yang awalnya mungkin mereka pikir matematika itu menyulitkan atau mungkin membosankan, coba kita rubah pola pikir tersebut, mindset tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mudah untuk belajar. Oke, itu yang pertama terkait dengan tujuan pendidikan. Kemudian di sini kita masuk ke IPM. Indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kemampuan daya beli. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang dimiliki masyarakat. Jadi jelas taraf pendidikan itu, artinya ada kata, taraf pendidikan suatu negara menentukan taraf hidup bangsa tersebut dalam pergaulannya sesama bangsa di dunia. Jadi memang ini berdasarkan riset ya, kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia atau negara, suatu negara itu akan menghasilkan individu atau sumber daya yang optimal atau negara tersebut akan maju ketika memang kemampuan daya belinya bagus, artinya berarti hubungan jual beli yang terjadi di negara tersebut gitu ya. Kemudian kesehatannya juga bagus, artinya merata, nggak ada tuh istilah busung lapar tuh gitu ya. Artinya baik itu yang daerah-daerah pedalaman dengan daerah-daerah perkotaan dari segi kesejahteraan memang harus menyeluruh. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan daerah pedalaman dengan pendidikan daerah perkotaan memang sebaiknya itu merata. Merata di sini memang kalau dari segi sarana memang pasti berbeda. Tapi bagaimana cara kita memberikan fasilitas yang mungkin memang dibutuhkan sesuai dengan kontur di daerahnya masing-masing. Jadi memang peran negara itu berat kalau kita perhatikan terkait dengan bagaimana cara memelihara keberlangsungan suatu negara. Peran presiden, peran pemimpin itu memang berat tanggung jawabnya. Sehingga
harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memang mampu meningkatkan terkait dengan 3 poin ini, gitu ya. Oke, tapi yang kita garis bawahi di sini ini berbicara tentang pendidikan. Berarti begitu urgennya terkait dengan pendidikan, begitu pentingnya terkait dengan pendidikan di suatu negara. Karena di sini kita tahu pergaulan kita dengan bangsa luar itu memang lebih menitik beratkan pada kualitas pendidikan di negara-negara tersebut. Jadi negara akan maju kalau kualitas pendidikannya pun maju. Kita dari dulu sering mendengar bahwa Indonesia mah negara berkembang, negara berkembang. Nggak gendutan, lama tengah jangkungan, kan gitu ya. Jadi memang ini tantangan bagi kita, bagaimana cara kita menciptakan negara kita yang mungkin sering terkenal itu dengan negara berkembang, tapi kita ubah menjadi negara maju. Meskipun sekarang ada beberapa statement gitu dari negara lain yang sudah menganggap bahwa negara Indonesia sudah masuk dalam negara maju, gitu ya. Oke. Kemudian ini berbicara tentang tujuan pendidikan, gitu ya. Nah, dalam menentukan tujuan pendidikan, gitu ya, jadi dalam kita menentukan tujuan pendidikan, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan. Ini dalam merumuskan tujuan pendidikan. Nilai yang pertama harus diperhatikan adalah terkait dengan autonomi. Autonomi ini artinya memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu dan kelompok untuk dapat hidup mandiri dan bersama untuk kehidupan yang baik. Jadi tujuan yang kita rumuskan terkait dengan tujuan pendidikan, di dalamnya itu harus mengandung nilai ini. Di mana di sini ada kata memberikan kesadaran. Kesadaran di sini berarti pertama, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu akan sesuatu. Baik itu terkait dengan pengetahuan, baik itu terkait dengan etika gitu ya. Yang memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Gitu ya. Sehingga di sini ada kata hidup mandiri. Jadi memang tujuannya itu nanti selaras dengan psikologi sebetulnya adalah kedewasaan. Dan di situ ada juga dan bersama untuk kehidupan yang baik. Artinya memang mampu bersosialisasi. Ada istilah di samping sebagai makhluk individu, di samping juga sebagai makhluk sosial. Artinya bagaimana cara kita berdampingan dengan sesama manusia, tapi tidak menimbulkan konflik. Jadi memang harus selaras. Yang kedua, dalam menentukan tujuan pendidikan itu, nilai yang harus kita perhatikan yaitu equity atau keadilan. Di sini dikatakan tujuan pendidikan itu harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga mendapatkan ekonomi, budaya, dan pendidikan dasar yang sama. Kalau kita dalam dunia pendidikan, lingkup yang lebih kecil berarti lingkup persekolahan, berarti sekolah pun harus membuat yang namanya tujuan pendidikan. Lebih spesifik lagi berarti misalkan mata pelajaran umum, berarti harus membuat juga tujuan pendidikan untuk mata pelajaran umum. Lebih spesifik lagi kita sebagai guru matematik, berarti bagaimana kita merumuskan tujuan pendidikan yang memang harus mengikuti nilai-nilai tersebut. Tadi autonomi, yang kedua equity. Terkadang pernah kalian merasakan, saya jamin itu, ada beberapa guru yang ketika mengajar itu nu diperhatikan itu mana? Nu gelis, nu diperhatikan, khususnya laki-laki ya. Kalau perempuan, guru perempuan kayaknya jarang yang memperhatikan yang ganteng-ganteng gitu ya. Tapi kebanyakan laki-laki itu ketika mengajar tanpa disadari, yang jadi perhatiannya itu adalah yang cantik-cantik. Nah, kita harus perhatikan terkait dengan equity ini. Artinya memang semuanya berhak diperhatikan. Tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, misalkan, sehingga dijadikan perhatian yang lebih bagi seorang guru. Ini kita harus perhatikan, baik itu guru perempuan ataupun guru laki-laki sebetulnya. Karena harus berbasis equity atau keadilan.
Ya. Karena apa dampaknya? Ketika misalkan ada seorang guru yang ternyata gitu ya dalam praktek pembelajarannya itu fokus perhatiannya itu hanya pada orang-orang tertentu atau siswa-siswa tertentu, itu akan menimbulkan kesenjangan sosial nantinya. Sehingga menimbulkan rasa iri dari siswa yang satu tuh. Nah, cuma si bapak mah kadinya ada. Nah, cina ari laki mah kasar, ai ke perempuan mani lembut. Nah, kan kadang ada yang kayak gitu. Memang kita harus perhatikan terkait dengan respon kita terhadap perilaku-perilaku anak didik kita. Jadi jangan sampai menimbulkan rasa iri antara satu siswa dengan siswa yang lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah survival. Dengan pendidikan menjadikan pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi memang di samping kita transfer ilmu pengetahuan terkait dengan kematematikaan, nilai yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita yaitu terkait dengan pewarisan kebudayaan. Jadi bagaimana caranya kita menanamkan melalui pembelajaran matematik, menanamkan nilai-nilai budaya. Sehingga nggak ada tuh istilah kepunahan budaya tuh sudah tidak ada. Jadi memang harus dilestarikan terkait dengan budaya-budaya khas yang ada di negara kita. Khususnya misalkan kita ada di daerah Sunda, berarti nilai-nilai budaya apa saja yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita terkait dengan pewarisan kebudayaan. Sekali lagi, tujuan pendidikan di dalamnya harus mengandung nilai survival atau pewarisan kebudayaan. Oke. Kemudian, berdasarkan ketiga nilai tersebut, pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, manusia yang berbudaya, dan kehidupan yang lebih baik. Dan poin yang kedua, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa merupakan dasar dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pendidikan. Nah, dari dua kesimpulan ini bahwa berbicara tentang proses pendidikan dikatakan berhasil ketika apa berarti di sini? Pertama, generasi yang dihasilkan harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Yang kedua, generasi selanjutnya harus lebih berbudaya. Dan yang ketiga, jumlah orang-orang tidak mampu dalam suatu negara semakin tahun semakin berkurang seharusnya. Dan ternyata kalau kita iriskan dengan fenomena yang terjadi di negara kita, kayaknya ini bertolak belakang. Silakan kalian pikirkan, silakan kalian kritisi. Apakah generasi kita di sebelum kita dengan setelah kita misalkan, kalau kalian perhatikan lebih baik atau tidak? Apakah manusia itu lebih berbudaya atau tidak? Apakah kehidupannya itu lebih baik atau tidak? Silakan kalian kritisi. Ketika kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan, wah kayaknya nih generasi kita sekarang ini tidak lebih baik. Berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan kita. Apalagi ditambah pandemi selama 1,5 tahun yang hampir 2 tahun tanpa proses pendidikan, bisa dibayangkan. Tanpa proses pendidikan, negara akan jadi seperti apa? Sekarang saja sudah krisis yang dinamakan krisis moral. Jadi memang ini tantangan bagi kita, bagi seorang guru, bagaimana menciptakan generasi di masa yang akan datang. Itu memang generasi yang terbaik. Artinya generasi yang terbaik di sini, generasi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi kita. Begitupun dengan saya sebagai seorang dosen ketika berbicara dengan kalian. Seharusnya generasi kalian itu lebih baik dibandingkan dengan generasi saya, kan gitu. Saya berhasil ketika generasi saya selanjutnya itu lebih berhasil daripada saya. Kan gitu sebetulnya. Jadi ini yang harus dipegang oleh kalian, yang harus ditanamkan oleh kalian, berbicara tentang tujuan pendidikan, tadi harus memperhatikan 3 nilai. Autonomi, equity, dan survival. Ini harus kita tanamkan sehingga kita mampu menciptakan sebuah tujuan
yang dimana ketika tujuan tersebut dicapai oleh anak didik kita, itu akan menghasilkan nih poin-poin ini. Generasi yang lebih baik, manusia yang berbudaya, dan kehidupan yang lebih baik. Di samping itu juga di sini ada kata Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bagaimana cara kita menanamkan bahwa yang namanya Pancasila itu sudah pasti selaras dengan keagamaan. Yang namanya agama itu sudah pasti selaras dengan Pancasila. Karena pendiri-pendiri pencetus Pancasila itu sendiri kebanyakan adalah tokoh-tokoh Muslim. Jadi nggak ada lagi tuh istilah saya mah Pancasilais, saya mah agamis gitu ya. Karena sebetulnya dua-duanya juga koheren, saling berhubungan. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita sehingga tidak ada lagi istilah wah saya mah paham ini, wah saya mah paham ini. Nggak ada lagi. Toh kita kan mahasiswa ya, artinya pola pikirnya sudah luas. Pola pikirnya sudah terbuka. Melihat suatu fenomena tidak memihak salah satu, tapi kita pikirkan dulu secara matang. Ketika sudah dipikirkan secara matang baru kita ambil sebuah keputusan. Dan memang keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk semua orang. Itu yang harus kita tanamkan pikiran dalam diri kita. Sehingga jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan halayak orang banyak. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis tujuan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tujuan umum. Kalau berbicara tentang tujuan umum, jelas yaitu kedewasaan. Itu tujuan umum. Yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini berarti tujuan khusus kedewasaan yang berdasarkan bangsa, sistem politik, agama, dan kebudayaan. Jadi faktor yang diperhatikan jenis kelamin. Jadi kalau tujuan khusus itu memang harus diperhatikan terkait dengan beberapa aspek, berbagai aspek. Ada, kalau bangsa kita sudah pasti bangsa Indonesia lah ya. Kalau kita ada sebagai seorang guru, kecuali kalau kita gurunya misalkan guru internasional, yang dimana siswa-siswanya itu dari berbagai bangsa. Nah kalau siswa-siswanya dari berbagai bangsa, dari berbagai negara, kita harus membuat sebuah tujuan yang memang harus mengcover semuanya. Sistem politik, paling kalau kita mah spesifiknya di agama. Kita misalkan ngajar di daerah Sunda, kan gitu. Tapi ada saja siswa kan berbeda-beda agamanya. Sehingga bagaimana cara kita membuat sebuah tujuan sehingga tidak ada lagi itu yang namanya kesenjangan antara agama satu dengan agama yang lain. Tapi kita harus menyatukan. Artinya toleransi di sini. Bagaimana cara kita menjelaskan atau menyadarkan kepada siswa terkait dengan toleransi beragama. Bahkan yang lebih spesifik lagi terkait dengan jenis kelamin, pembawaan atau heredity, ya, usia perkembangan. Makanya kita perlu belajar tentang psikologi. Lembaga yang mendidik, itu pun harus diperhatikan karena beda. Tujuan pendidikan yang pesantren dengan tujuan pendidikan formal sekolah biasa, itu pasti berbeda. Dan yang terakhir adalah kesanggupan mendidik. Jadi kalau tujuan khusus ini lebih spesifik lagi tujuan yang kita buatnya, tujuan yang kita rumuskan. Memang memperhatikan poin-poin tadi, gitu ya. Tapi tetap tujuan akhirnya adalah kedewasaan. Jadi tetap tujuan akhirnya adalah tujuan umum, yaitu kedewasaan. Oke. Kemudian ada lagi di samping tujuan umum, tujuan khusus, ada lagi yang dinamakan dengan tujuan insidental. Nah, tujuan insidental ini adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Contoh, ibu melarang anaknya bermain di pintu terbuka. Misalkan si ibu teh lagi sibuk nih, bolak-balik keluar rumah, masuk rumah gitu ya. Tapi si anaknya teh halangan jalan, kan ayah udah penghalangan jalan kan gitu. Lalu dia menciptakan, oh ini tujuan penting nih, tujuan insidental namanya. Artinya bagaimana caranya nih saya menyadarkan anak saya supaya tidak mau berdiri di pintu. Makanya suka terkenal kalau orang Sunda mah apa? Kalau berdiri di lorong pintu tuh bisi naon cenah? Bisi jodoh, Pak. jodoh. Nah orang dulu tuh insidental itu. Menang
Aduh, bagaimana cara menakut-nakutinya? Kan gitu sebetulnya. Makanya muncullah insidental langsung tiba-tiba. Tong halangan di lawang panto bisi nonton jodoh. Jadi jodoh nanti nonton tungkul. Tapi itu jadi kawin nate. Nah, kan itu mah sebetulnya jadi daya takut gitu ya. Bagi perempuan dalam usia-usia tertentu kan gitu sebetulnya. Jadilah sebuah adat sampai sekarang. Bukan ada sih istilah-istilah gitu ya. Kalau kita kenal dalam dunia Sunda mah pamali kan gitu ya. Pamali, tong cicing di lorong panto. Itu disebut dengan tujuan insiden. Nah, yang keempat adalah tujuan sementara. Tujuan sementara ini adalah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Tadi jelas tujuan umumnya itu adalah kedewasaan. Jadi kalau tujuan sementara ini adalah tujuan yang kita buat, yang kita rumuskan untuk mencapai kedewasaan. Makanya di sini contohnya misalkan membiasakan buang sampah ke tempatnya. Dengan tujuan apa nanti ketika sudah dewasa? Ketika sudah dewasa menjadi sebuah karakter. Yang namanya orang dewasa itu mereka sudah bisa membedakan dong antara yang baik dengan yang buruk. Antara yang benar dengan yang salah. Sehingga sudah bisa membedakan, oh yang namanya membuang sampah itu, oh buruk. Perbuatan yang buruk. Sehingga harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk bisa menjadi sebuah karakter, dilakukanlah yang namanya pembiasaan. Kan gitu sebetulnya. Makanya di sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, dibuatlah sebuah aturan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dinamakan dengan tujuan sementara. Yang diharapkan nanti di akhir menjadi sebuah karakter. Jadi jangan sampai kalian berpikir aturan-aturan yang diterapkan di sekolah itu adalah aturan-aturan yang menghambat gitu ya, terkait dengan pemuasan keinginan dalam diri kalian. Kan terkadang ada sesuatu yang merasa aturan tersebut menghambat gitu untuk bisa mengembangkan yang ada dalam dirinya. Sekali lagi kita harus menanamkan bahwa tujuan pendidikan yang ada di sekolah memang salah satunya adalah tujuan sementara, yaitu supaya untuk mencapai tujuan umum di akhirnya, yaitu kedewasaan. Itu ya. Di sini dicontohkan membiasakan buang sampah ke tempatnya. Oke, ini terkait dengan tujuan sementara. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap ini adalah tujuan yang berkenaan dengan salah satu aspek pendidikan. Misal di sini mendidik hanya mengembangkan kemampuan intelektual saja. Pasti sih kayak kita guru matematik pasti ada gitu tujuan tak lengkapnya. Artinya kita mengajarkan fokus dalam pencapaian terhadap konten matematikanya. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah terkait dengan tujuan tak lengkap ini. Tapi yang pasti dalam kita merumuskan sebuah tujuan sebelum masuk ke kelas, itu harus lengkap. Baik itu tujuan pendidikan secara kemampuan berpikir atau pengetahuannya, ataupun secara afektifnya dari segi sikapnya, ataupun secara keterampilannya. Jadi kalau di RPP itu memang semuanya sudah tercover. Baik itu tujuan untuk kognitif, tujuan untuk psikomotorik, tujuan untuk afektifnya. Itu semuanya sudah tercover. Jangan sampai dalam RPP itu dibuat hanya tujuan untuk matematika saja, kognitifnya saja. Padahal kita tahu dalam satu pembelajaran, dalam 2 JP atau 3 JP gitu, atau bahkan 4 JP gitu ya. Itu ada kewajiban kita untuk memenuhi ketiga aspek tadi. Baik itu kognitif, baik itu psikomotorik ataupun afektif. Itu yang harus kita pegang. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan perantara. Nah, tujuan perantara ini adalah tujuan yang melayani tujuan pendidikan yang lain. Merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain, khususnya tujuan sementara. Misalkan ini saya sekalian nanya ke kalian. Tadi tujuan perantara itu misalkan buang sampah, membiasakan anak untuk buang sampah. Kira-kira tujuan perantaranya apa?
Menurut kalian tujuan perantaranya apa? Ayo, menurut kalian tujuan perantaranya apa? Ketika misalkan tujuan sementaranya itu membiasakan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa menurut kalian? Coba, untuk membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya, apa yang diperlukan? Tempat sampahnya. Ya iyalah kalau suruh anak membuang sampah pada tempatnya, ada tempat yang nggak ada mah. Ya gimana? Tuh masa dibuang ke tasnya kan gitu. Jadi harus ada. Nah itu disebut dengan merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain. Jadi sekolah ketika sudah punya tujuan sementara harus ada tujuan perantaranya. Makanya ada tujuannya kenapa sekolah menempatkan tempat sampah tuh. Bahkan ada si tempat sampahnya tuh ada yang organik, ada yang anorganik. Itu yang dinamakan dengan tujuan perantara. Jadi memang harus disediakan terkait dengan alat atau sarananya. Itu ya untuk mencapai tujuan sementara tadi. Sekolah-sekolah harus mampu memfasilitasi misalkan nih anak. Misalkan sekolah-sekolah tuh meningkatkan gerakan literasi misalkan kayak gitu. Nah, dalam meningkatkan kegiatan literasi tersebut, sekolah pun harus menyediakan terkait dengan bahan-bahan bacaannya, yaitu buku-bukunya, yang memang sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Kan gitu sebetulnya. Jadi memang tujuan sementara itu memang harus dibarengi dengan tujuan perantaranya. Itu ya. Jadi kalau saya urutkan tujuan perantara ke tujuan sementara ke tujuan umum, yaitu kedewasaan. Kalau kita cari garis ulurnya, gitu. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke kedewasaan. Nah, silakan kalian nanti nih, apakah kalian sudah dewasa atau belum ya? Kalau dilihat dari penjelasan ini. Kedewasaan katanya di sini berarti mandiri dalam segi hal kesusilaan, baik sendiri maupun di depan halayak. Artinya terkait dengan norma-norma ya. Jadi memang kalau orang dewasa itu mau ada orang ke, mau nggak ada orang ke, mereka sudah punya prinsipnya masing-masing. Malah ketika ada di depan mata baik, tapi ketika tidak ada orangnya menjelek-jelekan, nah itu mata dewasa. Kan kalian misalkan di depan tapi tukangan ngomong kan gitu. Itu nggak dewasa tuh. Atau misalkan kalian ngomongin dosennya, misalkan si Pak Taufik mah itu ganteng pisan, ternyata kunanaon hari gitu mah gitu. Yang nggak boleh itu adalah menjelaskan atau menjelek-jelekan, misalkan si dosen ini mah gini, si dosen ini mah gini, kan kayak gitu ya. Di depan mah baik, di belakang mah goreng. Nah kalian pun ke teman kalian pun jangan sampai seperti itu. Kalau orang dewasa itu artinya mereka ya tahu gitu ya terkait dengan prinsip-prinsip yang dia pegang dan mampu mempertanggungjawabkan terkait dengan prinsip tersebut. Dan memang kita tahu ya antara negara satu dengan negara lain prinsipnya masih berbeda-beda terkait dengan kesusilaan ini. Makanya tadi kan di tujuan khusus harus memperhatikan terkait dengan bangsa ataupun sistem politik. Karena kita tahu negara-negara yang lain kalau tidak berbasis agama dari segi kesusilaan itu berbeda kan gitu sebetulnya. Baik itu dari cara berpakaian, bahkan dari cara bergaul pun itu sudah berbeda. Memang kita seperti itu. Kemudian yang kedua, dewasa menjadi anggota masyarakat secara penuh. Apa artinya di sini? Mampu memberikan sumbangan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Jadi ada arti lain dari dewasa itu memang katanya gitu ya, mampu menjadi anggota masyarakat secara penuh, artinya berarti mampu bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Orang dewasa tuh. Ini secara umum ya. Kemudian
ada lagi yang ketiga nih. Dewasa itu matang secara biologis dan matang secara psikologis. Nih, kita perhatikan nih. Kalau matang secara biologis dan psikologis itu yang seperti apa gitu. Nah, coba yang sekarang kematangan psikologisnya dulu. Mungkin kalau biologis bisa kita lihat ya. Karena yang sifatnya itu pertumbuhan kalau biologis. Sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi kalau bicara tentang kematangan psikologis, usia, meskipun usianya itu sudah berumur misalkan, belum tentu matang secara psikologis. Ini yang pertama. Jadi kematangan psikologis ya. Dari segi afektif. Afektif itu sikap. Yang pertama, suasana emosi yang stabil. Tidak cepat marah. Dia bisa bangkit dari keterpurukan. Ini contoh orang dewasa. Tapi ketika ada seorang guru yang ketika masuk ke kelas tiba-tiba ngambek, terus alasan nanti, aduh Bapak Titik kalau masalah, di imah. Nah itu bisa kita simpulkan guru tersebut tidak dewasa. Karena seharusnya kalau sudah berdiri di depan kelas, kalau kata Bu Asun disebutnya on air gitu, live on. Yang namanya on air kan kita tidak boleh melakukan kesalahan. Yang harus kita catat terkait dengan afektif, yaitu emosi yang stabil, tidak cepat marah, ia bisa bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, ia diterima masyarakat dan ia merasa memiliki masyarakat. Tadi terkait dengan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, dimanapun ia berpijak. Jadi memang kalau orang dewasa itu dia langsung menganalisis terkait dengan baik itu norma-norma yang berlaku, etika-etika yang ada, kayak gitu ya. Sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Yang ketiga, ia mampu memberi dan menerima. Artinya memberi dan menerima berarti dia siap memberikan masukan dan siap menerima masukan. Kan terkadang ada orang-orang tuh yang hanya siap memberikan masukan, tapi tersiap gitu ketika dikritisi sama orang lain kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu. Kalau orang dewasa tuh dia mampu memberi dan menerima. Dan ia mampu mencintai dan dicintai. Artinya mencintai di sini kan berarti banyak definisi ya. Baik itu mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai lingkungannya, kan kayak gitu. Dan dicintai artinya lingkungan sekitarnya pun memang menyukai terkait dengan sikap yang ada dalam diri seseorang tersebut yang sudah dewasa. Dan kemudian yang keempat yaitu ia mampu serius dalam bekerja. Namun ia mampu pula hidup santai seperti bermain dan memiliki rasa humor. Jadi kalau ada orang serius, gawean nanti tacan dewasa. Ini kudu aya tuh fase-fase santai, humor. Jadi memang seorang guru yang baik ketika masuk ke kelas untuk full gitu selama 2 JP 3 JP nggak jelas ke matematik, mending nggak ada gitu intermezzo nah gitu ya. Nggak ada sama sekali intermezzonya ya, atau stres gitu masih muridnya juga. Harus diselingi, baik itu bercerita, kan gitu sebetulnya. Yang sifatnya memang mampu meningkatkan motivasi anak didik dalam belajar. Ya memang kita harus mempersiapkan itu. Jangan sampai yang kita siapkan tuh siapin materi aja. Materi tentang matematikanya. Tapi tidak memperhatikan terkait dengan kondisi psikologi anak didiknya. Makanya kita harus perhatikan apakah ada gamesnya kah atau apakah yang memang mampu mencairkan suasana. Yang awalnya mungkin lagi ngantuk, tapi dengan kalian membuat sebuah rencana yang sifatnya itu matang gitu, sehingga ketika ngantuk tuh oke, saya harus lakukan ini. Oh iya kayak gini, oh iya kayak gini, sehingga bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Makanya di sini ada istilah yang keempat itu serius, iya serius. Tapi ia juga mampu hidup santai, seperti bermain dan memiliki rasa humor. Kemudian, selanjutnya ini, aduh saya nggak kebaca. Apa di atas itu intelektual atau apa itu tuh? Intelektual ya? Ya Pak. Oke. Ini ciri-ciri psikologis secara intelektual.
Yang pertama, ia menyadari kemampuan dirinya. Motivasi, cita-cita, dan prestasinya. Artinya, nih kalian nih sudah mengetahui terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kalian. Orang dewasa tuh sudah tahu terkait dengan hal-hal tersebut. Kekurangannya berarti bagaimana caranya tidak menimbulkan efek negatif gitu terhadap orang di sekitar. Yang kedua, ia mengetahui nih ada yang kurang tentang manusia dan peristiwa sekitarnya serta kebudayaannya. Ini beda dengan yang tadi sebelumnya. Ya kan tadi ada menerima dan diterima sebetulnya. Ini pun sebetulnya dari segi pola pikir atau intelektual, berarti kemampuan berpikir ya. Dia sudah mampu mengidentifikasi terkait dengan karakter dari seseorang gitu ya, atau budaya di daerah tersebut. Sehingga tadi mampu beradaptasi dengan kondisi bagaimanapun. Jadi yang namanya orang dewasa itu mereka selalu berpijak sesuai dengan aturan yang dipijaknya. Kemudian yang ketiga, ia mampu berkomunikasi dengan orang lain secara terampil. Jadi memang kalau berbicara tentang orang yang sudah dewasa, dia mampu berkomunikasi dengan yang baik. Artinya berkomunikasi dengan baik, pertama, bahasa yang digunakan itu mudah untuk dicerna untuk semua kalangan ya. Karena kita tahu ya, yang namanya di lingkungan masyarakat tuh ada yang latar belakang pendidikannya bagus, tapi ada juga gitu latar belakang pendidikannya rendah. Nah, orang dewasa itu mampu menyesuaikan dengan kondisi orang yang ada di depannya. Sehingga terjadi yang namanya komunikasi dua arah. Kemudian yang keempat, ia mampu mengadakan sintesa antara pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya, gitu ya, sehingga ia menjadi pribadi yang fleksibel, toleran, dan mampu menyesuaikan diri. Berbicara tentang sintesa, sintesa itu sebetulnya pengembangan dari analisis. Kalau analisis itu sifatnya menarik berbagai sumber, jadi kalian tarik dari berbagai sumber, kemudian tarik intisarinya, itu analisis namanya. Kalau sudah berubah menjadi sintesa, kalian kembangkan. Kembangkan dari hasil analisis tadi menjadi temuan sendiri. Sintesa itu namanya. Jadi dia sintesa nih. Dari hasil analisis, misalkan nih, ada suatu permasalahan di daerah tertentu atau di lingkungannya misalkan, dianalisis dulu permasalahannya. Kemudian baru dia memutuskan sebuah solusi. Solusi yang dibuat pun dipikirkan secara matang-matang apa dampaknya. Jadi memang kalau berbicara tentang orang dewasa harus mampu memberikan sebuah solusi terbaik terhadap satu permasalahan yang terjadi di lingkungan. Makanya di sini ada kata pribadi fleksibel, toleran, dan mampu menyesuaikan. Artinya sintesa kan, sintesa itu berarti dari pengetahuannya, analisis dari pengetahuannya, dianalisis berdasarkan pengalamannya, dianalisis sesuai dengan keterampilannya. Kemudian dia campurkan semua itu, dijadikan sebuah solusi. Ini sebetulnya bisa kita ambil nih dalam kehidupan bersosialisasi kita gitu sebagai seorang mahasiswa nih kalian. Bagaimana cara kalian misalkan melihat satu fenomena, melihat satu permasalahan, kemudian kalian iriskan dengan pengalaman kalian, ya kan? Kemudian kalian juga iriskan juga dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, iriskan juga dengan keterampilan yang kalian punya. Jadi biasakan ketika menemui suatu permasalahan, biasakan kalian iriskan dengan yang ada dalam diri kalian. Sehingga memang solusi yang kalian berikan tuh ketika kalian yang mempraktekkan itu pasti berhasil. Jadi peluang keberhasilannya tinggi. Karena kalian sudah mengiriskan dengan kemampuan yang ada dalam diri kalian. Jadi jangan sampai ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Artinya jago ngomong.
Ari praktek nggak ada, makanya di sini ada kata keterampilan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ia mampu memandang hidup secara keseluruhan dan terpadu dengan menganut secara sadar suatu agama atau falsafah hidup. Jadi kalau orang dewasa mah mereka sudah sadar terhadap pilihannya, pilihan cara keagamaan misalnya, agama Islam. Ya kalian pun harus sudah bisa mengerti gitu terkait dengan konsekuensi pilihan kalian. Oke, saya agama Islam, ini yang harus, ini yang wajib, ini yang haram. Ini yang dilarang, misalkan kayak gitu. Dan ini yang diperbolehkan. Dan memang itu harus mulai disadari gitu. Oh, ini pilihan saya. Jadi nggak ada lagi tuh kalau khusus agama Islam. Nggak ada lagi tuh yang namanya Islam turunan gitu loh. Kalian jangan pikir Islam turunan, artinya Islam turunan tuh ada ibu bapak saya Islam, jadi saya Islam. Nah, harus mulai berpikir dari sekarang. Yang namanya agama Islam harus menjadi pilihan kalian sendiri gitu. Memang itu pilihan yang tepat untuk masa depan kalian. Jadi sekarang mah pikirannya bukan karena orang tuanya Islam, jadi saya Islam, bukan ke sana. Berarti intinya apa? Kalian harus mulai mengkaji dengan sendiri. Makanya kan ada istilah Islamnya jangan Islam taklid hunkul. Ai taklid mah percaya kata orang, tapi tidak menggali sendiri gitu loh. Nah, mulai dari sekarang mah kalau orang-orang dewasa itu dia menggali sendiri, menggalinya pun dari para ahli sudah jelas. Dari buku-buku para ahli, ikut-ikut kajian gitu ya. Itu untuk menambah wawasan keislaman karena sesuai dengan falsafah yang dia pegang. Gitu ya. Kan terkadang ada saja gitu ya yang orang-orang tuh siswa gitu ya, yang kadang tersolat gitu ya. Engkau Islam tapi tersolat. Engkau Islam tapi terpuasa. Bahkan mahasiswa pun banyak gitu yang kayak gitu. Berpuasa ayawe nu gara rodin teh gitu. Di kolong-kolong teh kalau di kampus ya. Jadi memang ngararoko si pampang nama lu mah ngararoko gitu. Engkau puasa tapi ngararoko gitu. Jadi memang kalau kita nih sebagai mahasiswa, kalau kita ingin dikategorikan sebagai seorang yang sudah dewasa, poin yang kelima ini memang harus terpenuhi oleh kita. Ya. Harapannya sih ketika kalian lulus ya sudah mencapai kedewasaan, baik itu secara finansial ataupun non finansial kan gitu sebetulnya, material atau non material gitu. Oke, kemudian kedewasaan secara apa nih? Aduh, nggak kebaca. Volisional atau apa itu? Volisional. Volisional. Ya. Nah, yang orang yang sudah dewasa itu dari segi karakternya itu produktif. Artinya mampu menghasilkan sesuatu berupa jasa, uang, barang, dan sebagainya. Berarti sudah matang secara finansial. Ya. Yang kedua, ia mampu merealisasikan ide kemauannya dalam masyarakat, dalam jalan kerjasama, bersedia memimpin dan dipimpin. Artinya kalau orang yang sudah dewasa ini, ketika dia punya sebuah ide, gitu ya, dia coba memaparkan, ketika diterima oleh masyarakat, dia bertanggung jawab untuk menjalankan. Jadi toh hanya ide-ide, ada pas ngajalankan mah, gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dan di sini ada kata bersedia memimpin dan dipimpin. Jadi bisa jadi idenya dari kita, tapi ternyata pemimpinnya bukan kita, ya it's okay gitu loh. Yang salah itu kan kadang, saya emang nggak mau dipimpin sama dia, kan kayak gitu. Jadi memang kita harus menerima setiap keputusan, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang Indonesia malah lobana hayang nanti mimpin, ketika dipimpin hayang nanti buru-buru ngagubragen kan gitu. Oposisi. Jadi memang ini tantangan bagi kita. Kemudian ia mampu melakukan keseimbangan antara kepentingan dirinya dengan kepentingan sosial. Ketika kita menjadi guru pun tadi yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, kita harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi ya dengan kepentingan kita sebagai seorang guru. Jadi jangan sampai bawa urusan pribadi ke kelas. Masuk kelas sudah muram durja. Wajah nanti ketinggalan amek-amekan. Ya kalau kita menampilkan sebuah
wajah yang sifatnya itu tidak menyenangkan pada diri anak, ya responnya pun sesuai dengan teori stimulus respon ya. Kalau stimulus kita negatif, ya responnya pun pasti negatif. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Artinya, kalau mau memunculkan aura positif dalam diri siswa, ya kitanya sendiri harus mengeluarkan aura positif gitu loh. Jadi ketika masuk ke kelas tuh penuh senyuman, ya kan? Artinya tidak harus dari awal sampai akhir seserian, kan nggak harus gitu. Tapi berawali kita masuk ke kelas itu memang sebaiknya salam, sapa, senyum itu penting. Sopan santun sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah ia mampu merencanakan masa depannya. Ini terkait dengan tujuan tadi. Jadi kalau orang sudah dewasa tuh dia sudah mengetahui terkait dengan rencana di masa yang akan datang. Ketika dia memilih untuk menikah, misalkan memilih untuk menikah, dia pun sudah punya rencana gitu. Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pilihannya untuk menikah. Nanti sebetulnya di dalam kotak-kotak yang nanti akan saya berikan di part kedua ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pernikahan. Nah, bagaimana cara kalian memandang permasalahan-permasalahan tersebut dari segi pedagogi? Jadi orang yang sudah dewasa, di sini tanda petik ya, merencanakan masa depan, yaitu dia mampu merancang sebaik mungkin terhadap keputusan-keputusan yang sudah dia rencanakan di masa yang akan datang. Nah, kalian pun sebetulnya sebaiknya mulai dari sekarang merencanakan masa depan kalian. Masa depan nikah ya silakan saja kalau sudah dipikirkan dari sekarang. Misalkan toh ada kok kakak tingkat kalian yang angkatan 2018 dia nikahnya itu semester ketiga apa keempat gitu nikahnya. Jadi ada gitu kakak tingkat kalian yang menikah gitu di pas lagi kuliah. Tapi ingat, betul ya, yang baik itu kan nikah itu ketika dua orang itu sudah dewasa. Artinya sudah dewasa di sini berarti ketika dia sudah menikah pun dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya. Jadi jangan sampai karena nikah jadi itu beres-beres kuliah nanti gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi kakak tingkat kalian kemarin saya lihat ternyata sudah ikut juga sama yang lain sejalan dengan ikut seminar proposal. Berarti kan tidak ketinggalan. Nah, baiknya seperti itu. Barangkali ada di antara kalian yang mungkin dijodohkan gitu ke orang tua nanti ke suami kaya. Nyata kunana dari suami kaya mah artinya kan setidaknya sudah terjamin masa depan nanti. Jadi tidak harus pusing-pusing lagi. Kalau perempuan sih sebetulnya tidak masalah ya, kalian cukup cari saja suami-suami kaya. Laki-laki sebetulnya yang jadi bingung tuh. Kalian harus kaya dulu baru bisa dipilih sama teman-teman kalian. Jadi tantangan. Kalau perempuan mah tinggal cari saja. Makanya kalian pilih itu jangan yang sepadan atau jangan pilih yang seangkatan. Kecuali yang seangkatannya sudah punya usaha sendiri, sudah maju usahanya. Kalian pilih saja yang misalkan lebih tua dari kalian. Tapi saya juga sih, saya nggak bohong. Istri saya toh seangkatan sama saya sih. Mungkin istri saya kayaknya dihipnotis sama sayanya kali ya. Jadi teman kuliah, satu jurusan, prodi pendidikan matematik juga, beda kelas doang. Saya kelas A, istri saya kelas B. Nah, mungkin jodoh masih nggak ada yang bisa nolak ya. Tapi bagaimana caranya adalah, kalau saya pribadi beranggapan, berjuang secara bersama. Berjuang secara bersama berarti mau senang, mau sedih, ya dihadapi. Itu barengan. Memang keuntungannya, kalau sama-sama seumuran itu, kita ngobrol itu nyambung gitu. Bedanya sama yang bedanya 5 tahun, 10 tahun, kadang yang lebih muda dianggap anak kecil. Ya mungkin itu mah resiko ya. Silakan saja itu pilihan. Kan kadang ada perempuan itu yang sukanya diemong sama laki-lakinya. Kan kayak gitu. Diemong itu artinya dimanja gitu ya. Tapi ada juga yang si perempuan itu memang pengen itu berjuang dari awal. Ada yang seperti itu. Intinya adalah terkait dengan kedewasaan ini. Bagaimana cara kita menerapkan poin-poin kedewasaan ini, kita terapkan dalam diri kita, sehingga menjadi pribadi yang dewasa. Kita sekarang sudah tahu nih terkait dengan karakter-karakter kedewasaan. Kalau secara biologis kita sudah pernah belajar sebelum-sebelumnya. Tapi kita belajar hari ini terkait dengan karakter kedewasaan secara psikologi. Sehingga tinggal kita iriskan.
kita buat dalam sebuah rancangan masa depan kita nih. Artinya bagaimana cara kita memfasilitasi, kita buat nih sebuah fasilitas yang mendukung kita untuk bisa mencapai tahap kedewasaan. Kan gitu sebetulnya. Kalau berbicara tentang perkuliahan, ini sebetulnya berbicara tentang teori, sebetulnya kebanyakannya teori. Teori-teori ini pun psikologi pun teori gitu. Tapi dengan kalian aktif di luar kampus gitu ya, artinya aktif di UKM, aktif di organisasi, itu sebetulnya sebagai wadah kalian untuk mencapai kedewasaan. Karena dengan kalian aktif di sebuah organisasi itu akan menemukan berbagai macam masalah, gitu kan? Dan itu pun akan meningkatkan kepekaan kalian terhadap suatu fenomena. Jadi memang kalian butuh yang namanya fasilitas. Ketika misalkan ada sebuah, kan kalau dulu suka ada yang sebagai relawan apa, kan kayak gitu. Silahkan kalian manfaatkan ketika ada sebuah organisasi yang sifatnya itu misalkan mengabdi untuk sesuatu atau mengabdi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Manfaatkan kata Bapak, karena itu akan meningkatkan kedewasaan kalian. Oke. Kesimpulannya adalah, jadi orang dewasa itu apa tuh? Yang pertama, mampu hidup mandiri, mengambil keputusan sendiri tanpa menggantungkan hidup kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pedagogik atau psikologi, dewasa itu adalah manusia yang bertanggung jawab. Yaitu manusia yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, anak yang belum dewasa belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Paling latihan-latihan lah dari masalah-masalah kecil, kira-kira tanggung jawabnya kayak gimana. Jadi kita latih. Kemudian yang ketiga, manusia yang telah memahami norma-norma serta moral dalam kehidupannya dan serta mampu menjalankan keduanya. Jadi sudah mulai tahu, wah ini norma-norma nih yang berlaku nih di keluarga saya misalkan. Oh ini moral-moralnya nih, dan kalian mampu menjalankannya. Gitu ya. Jangan sampai salah pilih norma, bukan salah pilih norma sih, artinya kalian melanggar norma gitu, atau bahkan melanggar moral-moral yang ada. Bahkan itu kan jadi tugas kita, bagaimana cara kita merubah anak didik kita supaya selaras gitu dengan norma yang berlaku, selaras dengan moral-moral yang berlaku. Jangan sampai kita sebagai seorang guru malah memberikan contoh yang tidak baik. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang mudah-mudahan dengan kita mengetahui terkait dengan kedewasaan ini akan memberikan inspirasi bagi kalian. Ketika kalian berprofesi sebagai seorang guru, yang terbaik itu adalah memberikan tauladan. Yang terbaik itu adalah memberikan contoh. Karena gini, ada istilah, kalau hanya teori, tanpa dipraktekkan, sebetulnya di mata anak didik, itu baru bisa ditelan sekitar 30%. Tapi kalau disertai dengan aplikasi, baru bisa terserap sampai 80% sebetulnya. Karena kita tahu motivasi eksternal kita kan ya, posisinya, kita sebagai seorang guru ini motivasi eksternal. Tapi bagaimana caranya motivasi yang kita berikan itu memang mampu berdampak terhadap perubahan tingkah laku anak didik kita. Jangan sampai kayak gini, kita nyuruh anak didik gak ngerokok, tapi kitanya sendiri di depan anak didik ngerokok. Tuh ngerokok jang, hari mana ngerokok gitu. Nah itu tuh sudah menghilangkan kewibawaan seorang guru gitu loh. Jadi memang kita harus mampu ngaca heula lah gitu sebelum membenarkan orang lain. Jadi memang itu harus kita tanamkan. Memberikan contoh itu akan lebih melekat dalam diri anak terhadap perubahan tingkah laku dalam diri anak. Sehingga kalau kita sudah bisa mengaplikasikannya, itu alangkah lebih baik. Sehingga ketika kita menjelaskan pun akan lebih terasa oleh anak didik kita. Ambil contoh sederhana, misalkan ketika masuk ke kelas, kalau seorang guru yang biasa masuk ke kelas itu tepat, gitu ya,
itu akan lebih dihormati oleh anak didiknya dibandingkan dengan seorang guru yang ketika masuk ke kelas nanti gawean nanti ngantel atau gawean itu akan menanamkan dalam diri anak, akan melunturkan dalam diri anak itu terkait dengan kedewasaan yang ada dalam diri guru tersebut. Itu hal sepele loh. Itu hal sepele. Jadi sekali lagi, aturan-aturan yang kita terapkan kepada anak didik kita, itu pun berlaku bagi siapa? Bagi gurunya. Jadi jangan sampai ketika anak didiknya telat, temenang asuh karena telat. Tapi ketika gurunya telat, terus ada siswa bisa bilang, Bu, karena ibu telat, ibu nggak boleh masuk, misalkan kayak gitu. Malah ngambek gitu loh. Harusnya itu berlaku bagi gurunya juga. Kecuali guru tersebut mampu menjelaskan alasan secara komprehensif. Artinya memang, makanya biasakan kayak gini. Ketika kalian melakukan kesalahan, biasakan memberikan alasan. Tapi alasannya bukan alasan mengada-ngada. Tapi alasan yang memang menjelaskan terkait dengan kondisi. Kenapa sampai melakukan hal tersebut. Itu pun sering saya lakukan. Misalnya saya seminggu kemarin nggak masuk ke sekolah. Minggu depannya berarti apa yang harus saya lakukan? Saya jelaskan terkait dengan kondisi saya. Itu kan? Jelaskan. Makanya wujud tanggung jawab saya misalkan memberikan video pembelajaran. Jadi saya kasih video, saya tetap yang menjelaskan tetap saya. Kemudian saya kasih tugas. Mungkin bedanya adalah saya tidak langsung ada di kelas dan saya tidak langsung bisa melihat terkait dengan bagaimana anak didik di kelas. Jadi biasakan memberikan alasan. Alasan ini bukan alasan untuk menghindar ya, tapi menjelaskan terkait dengan apa yang membuat atau yang menyebabkan kita melakukan kesalahan. Tapi alasannya ingat jangan selalu mengada-ngada. Oke, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil intisari lah, sehingga kalian mampu menerapkan dalam diri kalian, baik itu dalam segi aktivitas kalian gitu ya, sehingga yang namanya kedewasaan dalam diri kalian itu akan tumbuh kalau kalian sudah mengetahui oh ini loh yang namanya kategori-kategori orang-orang dewasa tuh, berarti saya harus seperti ini. Ingat, harus mencoba dulu. Setelah mencoba nanti beberapa kali jadi sebuah kebiasaan, nanti akan menjadi sebuah karakter. Yang harus kalian tanamkan dari sekarang. Seperti saya ambil contoh sederhana, menulis di papan tulis itu bukan hal yang sederhana. Kamu laki-laki mah. Nulis di papan tulis kating itu goreng, tulisan di papan tulis itu. Ini tantangan nih bagi kita nih laki-laki. Saya pun mengakui tulisan saya jelek ini. Tapi bagaimana caranya tulisan saya jelek ini mampu dipahami oleh anak didik? Kan gitu sebetulnya. Dan itu butuh pembiasaan dari kita. Kalian harus mulai pembiasaan nulis-nulis di papan tulis. Sehingga tulisan kalian alangkah baiknya kan lebih bagus daripada tulisan saya gitu sebetulnya. Jadi memang harus mulai pembiasaan dari sekarang. Kalau kalian tujuannya sudah jelas, jadi ketika kalian lulus akan top, misalkan 100% ingin menjadi seorang guru, berarti mulai dari sekarang langkah-langkah yang kalian pilih, tujuan-tujuan yang kalian pilih, tadi kan ada banyak tujuan-tujuan, memang mendukung tercapainya kepribadian yang komprehensif untuk menjadi seorang guru. Ini mulai dari sekarang sudah dipikirkan. Itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Bapak Putri izin bertanya. Silakan Putri. Jadi gini Pak, kalau misalnya kan kita itu jadi guru nih Pak, jadi seorang guru. Terus ada murid kita yang mau mengikuti lomba gitu, sebuah kompetisi. Di mana si kompetisi ini tuh baru gitu buat dia. Nah, cara kita ngasih tahu atau nanemin pikiran buat ngasih motivasi kalau misalnya kalah menang itu biasa gitu. Yang penting berjuang dulu aja, jangan pesimis kalau misalnya kalah atau gimana gitu. Tapi kan tipe anak itu beda-beda ya Pak. Ada yang kalau misalnya anak itu kalau misalnya kamu harus menang,
dia baru semangat gitu. Ada juga yang kalau misalnya kamu harus menang, dia malah tertekan gitu, Pak. Nah, cara kita sebagai guru itu gimana ya, Pak? Caranya biar kita itu bisa ngebedain gitu. Anak ini tuh kayak gini gitu tipenya dan masuknya tuh motivasinya tuh kayak gini gitu. Dikasih taunya tuh dengan cara yang kayak gini gitu biar mereka tuh kayak tetap tetap semangat gitu walaupun kedepannya hasilnya gimana juga dia bakalan tetap semangat kayak gitu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Putri. Ini adalah suatu kondisi yang akan selalu kalian hadapi gitu ya. Akan menemukan kondisi satu siswa yang dia itu ketika dikasih motivasi di sini kan ada yang motivasi itu kemarin kan bilang ada yang negatif, ada yang positif. So, kalau kalian dalam tentang motivasi ya. Motivasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu artinya sebuah motivasi dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, artinya membangun. Tapi ada juga sebuah motivasi yang negatif, artinya dengan sebuah punishment atau sebuah hukuman, gitu ya. Dengan ada memberikan sebuah hukuman baru termotivasi. Nah, kalau kita ambil spesifik tadi cerita Putri terkait dengan perlombaan atau mengikuti suatu perlombaan, bagaimana cara kita memotivasi? Memang yang pertama, kita harus menganalisis terkait dengan kepribadian anak didik yang akan mengikuti lomba tersebut. Jadi ada beberapa pilihan. Kadang ada gitu ya siswa yang dia itu malu-malu padahal dari segi kemampuan bagus. Sehingga tugas kita apa memotivasinya? Meyakinkan dia atau siswa kita bahwa dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi kita fokuskan. Jadi nge-push-nya tuh, kan motivasi itu mendorong ya. Yang namanya motivasi itu mendorong, nanti kalian belajar tentang motivasi. Jadi kita mendorong yang terfokus sesuai dengan karakternya. Ketika dia merasa tidak yakin bahwa atau dia malu-malu, berarti bagaimana cara kita memberikan keyakinan bahwa hasil karyanya, hasil pemikiran-pemikirannya itu memang bagus. Ya tugas kita terus memberikan motivasi itu. Ingat, satu dorongan saja, tapi continue. Jadi biasakan seperti itu. Satu dorongan, tapi yang sifatnya continue kita terus berikan kepada anak didik. Saya ambil contoh misalkan, ada satu anak didik, saya ambil sederhana saja. Yang ketika ke depan tuh dia malu-malu, padahal dari segi kemampuan dia bagus, dia selalu bisa jawab. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya akan selalu menunjuk dia. Itu motivasi saya tuh. Karena saya sudah mengetahui dia tuh pinter gitu loh. Dan dia tuh mampu gitu loh. Sehingga wujud motivasi saya akan tunjuk dia. Tunjuk lagi pertemuan pertama. Bisa dia kalau udah ditunjuk tuh. Tunjuk lagi pertemuan kedua. Tunjuk lagi pertemuan ketiga. Lama-lama dia ngacungkan tangan sendiri. Saya Pak. Karena sudah mulai terbiasa. Ingat, satu dorongan yang selalu kontinu kita berikan, itu akan memberikan perubahan. Sehingga jadi sebuah kebiasaan mengangkat tangan tuh. Saya Pak, bahkan saya dalam satu kelas, itu bahkan hampir semuanya mengacungkan tangan. Karena setiap harinya saya selalu membiasakan menunjuk. Ingat, yang dituju harus yang siap. Jangan yang ditunjuk yang tidak siap. Kalau nunjuk nutu siap karunya gitu bisa mentalnya ngedrop gitu. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Jangan ada kesepakatan 15 menit belajar baru nanti saya tunjuk. Beda lagi itu kasusnya. Jadi sekali lagi kita harus mengetahui dulu. Jadi Putri harus mengetahui dulu karakter siswa yang akan mengikuti lomba itu apakah pertama dia tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Gitu ya. Kalau dia tidak percaya diri, berarti bagaimana cara kita memberikan dorongan sehingga anak tersebut percaya diri. Bagaimana caranya? Kita bahas saja terkait dengan karya-karyanya. Nih, ini karya kamu nih. Bahas detail. Misalkan, nih karya kamu tuh sudah selevel ini. Lihat perbandingannya, misalkan yang sudah level juara nasional, misalkan. Bandingkan. Ternyata tidak jauh berbeda. Jadi bagaimana cara kita memunculkan kepedean, bukan kepedean, memunculkan rasa percaya diri yang ada dalam diri anak.
Ya kan? Itu yang pertama. Tapi misalnya tadi Putri menemukan lagi ada salah satu siswa yang dia itu akan termotivasi ketika kita berikan sebuah tekanan atau pressure. Itu pun perlu identifikasi dulu. Kita identifikasi dulu nih siswanya nih. Dan ingat, janganlah pressure-nya itu harus juara, janganlah ke arah sana. Jadi pressure itu jangan ke arah sana, tapi pressure-nya adalah membuat karya seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Itu yang penting tuh. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Artinya, terkait dengan pencapaian mah kita pikirkan nanti dulu gitu. Tapi kita upayakan proses seterbaik mungkin. Karena kalau kita proses sudah optimal, sebetulnya ya harusnya sih kan ada istilah usaha tidak bohong dengan hasil kan gitu ya sebetulnya ya. Ya ketika tidak hasil berarti tugas kita kembali bagaimana meningkatkan motivasinya lagi. Jadi kalau ke anak mah, kalau ke siswa mah meskipun ada kondisi anak didik dia itu termotivasi ketika dikasih pressure-nya jangan artikan kamu harus juara. Tapi pressure-nya artikan dengan cara yang lain. Jadi biasa kan kita memberikan, memang sih yang terbaik itu adalah memberikan dorongan yang sifatnya positif. Yang terbaik itu. Meskipun terkadang dengan cara negatif itu berhasil. Makanya di motivasi pun ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Motivasi itu kalau kalian belajar lebih dalam tentang motivasi. Artinya cara yang kita berikan. Cara yang kita berikan itu mau yang positif atau yang mau yang negatif. Kalau mau yang negatif, mah tadi, nih kamu nggak lulus nih. Kalau kamu nggak ngerjain nggak lulus nih. Kayak gitu tuh negatif tuh. Kamu nggak ngerjain nggak lulus nih. Nih kamu tidur di kelas nih nggak lulus nih. Itu motivasi tuh. Untuk anak-anak bandel mah itu tuh cukup apa ya namanya? Cukup berpengaruh. Kan ada sesuatu ketika di kelas gawe nari ngasare. Tapi saya ancam kayak gini. Karena kamu tidur terus ketika belajar, berarti kamu tidak lulus. Kenapa saya langsung bisa ngejudge tidak lulus? Karena kamu pasti materi tidak tertangkap. Materi tertangkap, ulangannya pasti mau bisa. Ya udahlah sama bapak nggak diluluskan aja lah sekarang lah ya, gitu. Daripada nunggu 1 semester, saya bilang gitu aja. Nanti tuh lama-lama dia nggak mau tidur, setidaknya nggak mau tidur dulu gitu. Itu motivasinya negatif sebetulnya, karena kita memberikan ancaman gitu. Tapi dampaknya bisa bagus. Cara psikologi memang terbaik adalah memberikan dorongan yang positif. Artinya kita memotivasi dari segi proses optimal mungkin. Kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan diri anak, berarti kita bahas. Kita terus gitu satu titik gitu ya. Terkait dengan karyanya, misalkan kita ingin meningkatkan PD dari segi karyanya, berarti setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap kita ketemu tuh yang dibahas itu adalah terkait dengan karya. Karya pun yang dibahas adalah kelebihannya. Itu dibahas itu kelebihan karya-karyanya, kelebihan karya-karyanya. Jadi muncul percaya diri dalam diri. Begitu Putri. Nyambung Put ya? Oke, kalau masih ada yang miss misalkan Put, silakan cari dari berbagai sumber. Sebetulnya karena gini, kalian harus lihat dari berbagai, dari YouTube, dari mana. Kan sekarang mah kayak orang psikolog itu kan sudah banyak tuh yang dia itu punya blog apa ya namanya, punya channelnya sendiri gitu ya, podcast gitulah, mereka punya channelnya sendiri gitu. Itu kalian bisa ambil gitu setiap pengetahuan, kayak bagaimana parenting menghadapi seorang anak, ibu menghadapi seorang anak gitu ya. Kalau pedagogi berarti bagaimana seorang guru menghadapi anak didiknya, kan gitu sebetulnya. Dan pun harus banyak gitu, mencari dari berbagai sumber, kemudian iriskan dengan pengalaman-pengalaman. Sehingga itu akan menjadikan berbagai macam alternatif solusi ketika kalian menemukan berbagai ragam permasalahan di kehidupan persekolahan kalian. Bahkan kalau sekarang kalian sudah mulai minat gitu terkait dengan hal-hal ini, kalian pun dalam segi bergaul kan sebetulnya bergaul itu dengan yang lebih tua, bergaul dengan yang lebih muda kan gitu. Kemudian menghadapi seorang adik yang dia tuh butuh motivasi. Nah, kalau kalian sudah mengetahui terkait dengan cara terbaik gitu ya terhadap seseorang gitu, memahami seseorang, memperbaiki seseorang gitu. Kalau kita sudah tahu caranya, maka dampaknya pun akan lebih bagus.
Jadi tidak hanya ketika nanti kalian menjadi seorang guru, sekarang pun bahkan kalian bisa mengaplikasikan setiap konsep-konsep yang kalian dapatkan hari ini dan coba kalian aplikasikan misalkan yang terdekat ke ibu kalian, ke ayah kalian, ke adik kalian, atau ke kakak kalian. Itu bisa diterapkan. Jadi harus terlihat atau bahwa kalian mahasiswa itu sudah bagus gitu dari segi intelektual. Makanya upayakan terapkan, upayakan aplikasikan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau bertanya. Oh, Risti, silakan Risti. Udah mau Ini Pak, kalau misal dalam pengendalian emosi ya gitu. Misal hari pertama mengajar misal ya, hari pertama banget mengajar. Kita tuh dapat anak didik yang misal ada masalah di keluarganya, terus dia tidak bisa mengendalikan emosinya di kelas dalam hal kayak bad mood atau apalah gitu, beda gitu. Tapi dia tuh gendernya cowok misal yang hari pertama. Di hari selanjutnya kita menemukan lagi permasalahan yang sama tetapi gendernya berbeda, si subjeknya berbeda. Jadi yang kedua tuh cewek gitu yang ngalaminnya. Nah, ketika kita mengendalikan emosi mereka, apakah ada cara pengendalian yang berbedakah karena perbedaan gender itu? Gitu, Pak. Iya. Tadi ya, di tujuan saja itu diperhatikan terkait dengan gender. Tujuan rumusan tujuan diperhatikan terkait dengan gender. Begitupun dengan perlakuan kita. Makanya nanti kalian akan mengenal karakter-karakter untuk laki-laki dan karakter-karakter untuk perempuan. Makanya kalian banyak baca tentang psikologi coba. Kalau kalian banyak baca itu bahkan makin tertarik sebetulnya. Karena makin mengetahui terkait dengan perbedaan antara karakter laki-laki dan karakter perempuan. Sudah jelas perlakuannya akan berbeda. Antara masalah yang terjadi pada laki-laki dan masalah yang terjadi pada perempuan. Dan memang seharusnya kalau dari segi emosi, laki-laki seharusnya lebih stabil dibandingkan dengan perempuan. Ya. Sehingga ketika kalian menemukan fenomena gitu, misalkan dalam satu kelas, ada laki-laki yang sifatnya itu ketika di kelas tidur saja, gitu ya. Karena tidur saja itu pasti bakpanya banyak itu tuh. Aya nu tunu kan gitu ya. Aya nu males. Ada juga yang punya masalah di keluarganya gitu. Sehingga tugas kita apa? Mengidentifikasi. Jadi kita identifikasi terkait dengan perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita. Identifikasinya apa? Kenapa kamu tertidur? Misalkan kayak gitu. Pak kurang tidur. Kan ada siswa bertanya. Kenapa kurang tidur? Misalkan kan kayak gitu. Ada yang bilangnya main game. Ya, bilang main game. Tapi ada yang nggak bisa tidur karena konflik kedua orang tua ada. Jadi memang tugas kita itu jangan ngejudge dulu ketika menemukan kondisi anak didik yang sifatnya itu misalkan menyeleweng dari normal gitu ya. Kemudian kita ngejudge bahwa itu adalah suatu kesalahan sehingga kita memberikan perlakuan yang negatif gitu ya. Tapi kita harus identifikasi dulu sehingga tugas kita apa langkah selanjutnya ketika menemukan kondisi siswa seperti yang kalian hadapi nanti. Gitu ya. Kalau Bapak pribadi ketika menemukan yang ngantuk tadi, memang langkah pertama kan ada yang dinamakan alat pendidikan. Alat pendidikan tadi yang pertama Bapak berikan betul yaitu berupa nasihat tadi yang di dalamnya ada berupa ancaman yang motivasi negatif tadi. Ketika itu tidak berhasil sebetulnya ternyata pertemuan berikutnya itu masih tidur, nah berarti masalahnya bukan hanya sederhana. Berarti masalahnya tidak sederhana. Sehingga kita harus butuh yang namanya alat pendidikan yang selanjutnya. Nah, alat pendidikan itu semakin kesini semakin kompleks nanti itu. Ada tingkatannya. Makanya nanti minggu depan kalau nggak salah belajar tentang situasi pergaulan, situasi pendidikan, dan alat pendidikan kalau nggak salah. Belajar tentang itu. Jadi memang ada urutan-urutannya. Ketika tidak berhasil, langkah selanjutnya apa? Ketika tidak berhasil, langkah selanjutnya apa? Itu dalam rangka melihat dampak dari alat pendidikan yang kita berikan. Karena bisa jadi masalah yang dihadapi dari satu individu ke individu yang lain kan berbeda-beda. Begitu ya, Chris. Jadi untuk lebih detailnya silakan nih kalian cari sumber
ketika untuk membedakan karakter ya antara laki-laki dengan perempuan, sehingga kalian mampu memberikan perlakuan yang berbeda antara permasalahan yang dihadapi oleh laki-laki dengan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Secara garis besar sebetulnya pasti berbeda perlakuannya, karena latar belakangnya pun masalahnya pun pasti berbeda-beda pula gitu ya, sehingga proses kita memberikan respon kita kepada anak didik kita memang harus disesuaikan. Itu ya. Jangan disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Karena dari segi gender saja sudah berbeda. Gitu ya. Dan memang sebaiknya kalau perempuan memang sebaiknya sama perempuan lagi sih sebaiknya gitu. Laki-laki sama laki-laki lagi. Biar tidak ada apa ya namanya kesalahpahaman. Kesalahpahamannya gini maksudnya. Kadang kalau perempuan ke laki jadi salah paham gitunya. Laki-laki ke perempuan ya sama saja gitu. Apalagi misalnya si gurunya belum nikah, oh bahaya oke gitu. Jadi salah pahamnya makin banyak gitu. Makanya yang terbaik memang di guru BK itu memang yang terbaik adalah laki-laki dan perempuannya sebetulnya. Yang terbaik itu. Karena antara kepribadian yang sama, gender yang sama, sebetulnya pola pikir secara umumnya tidak akan jauh berbeda sebetulnya. Oke. Terus ya. Kita sudah 2.15 nih, udah lewat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pembelajaran dari pertemuan ketiga hari ini yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kalian. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian selalu konsisten untuk selalu mengikuti perkuliahan ini, dan juga mudah-mudahan konsisten juga untuk selalu mengaktifkan videonya gitu ya. Bapak cukup mengapresiasi bagi mahasiswa semua yang selalu mengaktifkan video. Jadi kan Bapak tahu ya, terkait dengan wajah-wajah kalian gitu. Kayak Hafiz, Erika tuh saya sudah tahu, Risti saya sudah tahu gitu. Karena mereka sering berkomunikasi. Nah, yang lain nih yang jarang-jarang berkomunikasi. Keisha saya sudah tahu, Putri barusan saja saya jadi tahu kan Putri yang. Nah, yang lainnya yang jarang komunikasi ini kan saya tidak bisa ngecek hiji-hiji kan kayak gitu ya. Nah, coba komunikasi. Jadi lewat komunikasi kita bisa saling mengenal gitu satu sama lain. Ya, setidaknya wajah-wajah makan mahal atau kan gitu. Kan bisa jadi kalian kebanyakan di Bandung barangkali papasan dengan saya tuh misalkan kayak gitu. Jadi nggak ada istilah, ih si bapak ini mah sombong. Nah, nggak ada gitu istilah kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi mengharapkan kalian aktifkan video itu biar kita bisa saling mengenal satu sama lain dari segi wajah dulu saja lah gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak tutup dengan salam mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak.